Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 505 Yelang arogan. Semakin dia melihat Lin Yu saat ini, dia merasa bahwa Lin Yu lebih seperti Tuan He di Hui Sengtang. Jadi dia sedikit ingin memastikan identitas Lin Yu. Lin Yu tidak memiliki reservasi sedikit pun, tersenyum padanya, dan berkata dengan ringan, "Tuan Tokugawa, kita baru bertemu 2 hari yang lalu, Anda tidak mengenal saya secepat ini." "He Jiarong, apakah kamu benar-benar He Jiarong?" Kepala kepercayaan Tokugawa tiba-tiba bergetar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Jelas, dia tidak menyangka Lin Yu muncul di departemen Mi. Dan melihat gaun Lin Yu dan sikap Han Bing dan Hu Haifan terhadapnya, Lin Yu sepertinya melakukan hal yang sama di dalam departemen intelijen militer. "Gantilah seperti yang palsu." Lin Yu tersenyum padanya dengan ringan dan mengangguk dengan sopan. "Bagaimana kamu akan berada di sini?" Hattori juga penuh dengan keraguan saat ini, dan segera berdiri dan berteriak dingin pada Lin Yu. "Saya dari Departemen Intelijen Militer, tentu saja saya akan berada di sini." Lin Yu tersenyum padanya dengan ringan dan berkata secara alami, "Apakah Anda dari Departemen Intelijen Militer juga?" Hattori jelas terkejut. Mereka telah menyelidiki He Jiarong ini secara khusus. Mereka hanya tahu bahwa He Jiarong adalah seorang dokter dan pengusaha pada saat yang sama. Mereka tidak tahu bahwa He Jiarong masih menjadi anggota Mi. Namun, informasi semua orang di Departemen Intelijen Militer adalah rahasia, dan wajar jika mereka tidak dapat menemukannya. "Ketua Hu, apakah dia benar?" Tokugawa Changxin segera menoleh untuk melihat ke arah Hu Haifan, dan bertanya dengan penuh semangat. Alasan mengapa dia sangat peduli dengan identitas Lin Yu adalah karena jika Lin Yu benar-benar anggota Departemen Intelijen Militer, mereka harus menimbang sebelum memindahkan Lin Yu di masa depan. "Saya awalnya berpikir bahwa He Jiarong hanyalah selebritas kecil, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi saat ini He Jiarong tiba-tiba menjadi anggota Departemen Intelijen Militer, dan mendapat dukungan ekstra untuk Departemen Intelijen Militer. Banyak dari rencana aslinya mungkin benar-benar dibatalkan karena ini." "Tidak buruk." Hu Haifan mengangguk dan berkata dengan suara mantap. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan, dia tidak ingin Lin Yu terlibat dalam keluhan antara Liga Master Pedang dan Departemen Intelijen Militer. "He Jiarong adalah mayor dari Departemen Intelijen Militer kita. Sudah setahun menjadi editor." Wajah Tokugawa Naganobu tiba-tiba tenggelam, otot-otot di wajahnya melonjak, dan dia kembali menatap Lin Yu, matanya menyipit, dan tiba-tiba beberapa cahaya cemerlang meledak, mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata dengan dingin, "Tuan He, aku tidak menyangka, kamu benar-benar memiliki kekuatan magis yang hebat." Tuan Tokugawa memuji. Lin Yu tersenyum tipis padanya. "Aku tidak tahu Tuan He, tidak. Apa yang dipegang Mayor He, tapi senjata Huaxia." Tokugawa Changxin melirik pedang Chunjun di tangan Lin Yu dengan wajah dingin, tidak ada fluktuasi ekspresi di wajahnya, dan dia jelas tidak tahu barangnya. "Au, ini pedang yang digunakan oleh raja yang sangat kuat, yang disebut pedang Chunjun." Saat Lin Yu berbicara, dia mengeluarkan pedang Jun murni di tangannya, dan dengan lembut menggerakkannya ke atas, seluruh tubuh pedang tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung, tebal dan bulat. Yu Sheng sekarang menjadi senjata ajaib. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar, dan tampaknya terkejut oleh aura raja yang terpancar dari pedang Jun murni ini, dan mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit menunjukkan rasa hormat. Hu Haifan dan pemimpin senior lainnya dari Departemen Intelijen Militer tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu. Mayor Jenderal Fan yang berbakat tidak bisa membantu tetapi berkata dengan kaget, "Mayor He, apakah kamu baru saja menyebut pedang ini Chunjun?"
Tapi itu 10 besar. Di antara pedang Jun murni yang digunakan Yue Wang Goujian. Gantilah seperti yang palsu. Lin Yu menoleh dan tersenyum tipis, dan berkata dengan pasti. Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya membuka mata mereka sedikit dengan curam ketika mereka mendengar ini. Ekspresi keterkejutan dan kegembiraan muncul di wajah mereka. Sebagai perwira senior dari Departemen Khusus dari Departemen Intelijen Militer yang berhubungan dengan seni yang mendalam, mereka secara alami mengetahui semua harta seperti 10 pedang terkenal dan artefak kuno terkenal lainnya. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Yu akan mendapatkan pedang suci ini. Dia, Mayor He, bisakah kau meminjamnya, biar kulihat. Mayor Jenderal Fan berjalan mendekat dengan kegembiraan dan dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya. Tentu saja bisa. Lin Yu mengangguk dengan sangat bebas dan menyerahkan pedang di tangannya. Setelah Mayor Jenderal Fan mengambilnya, tangannya sedikit gemetar, matanya berkedip, dan dia berbalik dan menyaksikan pedang tak tertandingi ini dengan beberapa rekannya. Jenis jamur murni apa? Jamur bermacam-macam. Itu bukan pedang yang bagus untuk mendengarkan namanya, dan tidak memiliki gaya dominan seperti pedang pertama kita. Hattori mendengus dingin, dan berkata sambil mencibir. Tokugawa Changxin tidak tahu sedikit pun tentang pedang ini. Melihat Hu Haifan dan Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya begitu terkejut sehingga mereka mengira mereka sedang bermain misteri, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Kepala Hu, Anda tidak meminta He Jiarong untuk mendapatkan pedang ini di markas. Sebuah pedang. Mengapa kau bahkan tidak mengenali pedang ini? Lin Yu menoleh dan menatapnya, tersenyum tipis, sudah kubilang, Tuan Tokugawa, pedang terkenal ini adalah harta nasional paling berharga negara kita. Bahkan Kepala Hu dan yang lainnya belum pernah melihat pedang ini. Sebelum aku pergi, aku hanya tahu bahwa aku akan mendapatkan harta nasional, dan aku tidak menyangka komisi militer akan memberiku pedang ini. Pedang ke-9 di antara 10 pedang terkenal dianggap cukup untukmu. Ketika Hu Haifan dan pejabat tingkat tinggi lainnya mendengar bualan serius Lin Yu, mereka memiliki perasaan campur aduk. Mereka tidak menyangka bahwa Departemen Intelijen Militer yang bermartabat benar-benar ingin Lin Yu membantu menyelamatkan muka. Saya berharap pedang Jun murni ini layak untuk namanya dan dapat mengalahkannya. Ambil pedang Toyo. Ke-9. Tokugawa Naganobu langsung mengernyit ketika mendengar kata ini, wajahnya muram, dia jelas sangat tidak senang, dan dia berkata dengan dingin, apa maksudmu, kita membawa pedang pertama dari kerajaan matahari terbit kita, tapi kamu hanya mengeluarkan satu. Pedang ke-9. Ini jelas merupakan penghinaan bagi kerajaan matahari terbit kita. Tuan Tokugawa, jika Anda berkata demikian, jika pedang ini menduduki peringkat ke-9 di China untuk sementara waktu mengalahkan pedang peringkat 1 di negara Anda, bukankah kerajaan matahari terbit Anda akan dipermalukan? Lin Yu berkata sambil tersenyum tipis. Mustahil. Daging di wajah Tokugawa melonjak, dan dia berkata dengan dingin, pedang kekaisaran matahari terbit kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Jika pedang Chunjunmu dipotong oleh pedang kami, silakan pergi ke komite militermu. Keluarkan semua dari 8 pedang teratasmu yang tersisa di Tiongkok, dan aku akan memotong apa yang disebut pedang terkenalmu satu persatu. Tuan Tokugawa, kita di Cina punya kata yang disebut yelang sombong, tahukah Anda? Lin Yu tersenyum tipis dan berkata perlahan. Apa yelang bailang? Saya hanya tahu bagaimana berbicara dengan fakta. Tokugawa Naganobu tidak tahu apa artinya, arogansi yelang, tapi dia tahu itu jelas bukan kata yang bagus. Dia tahu bahwa berdebat dengan orang Huaxia di Huaxia pasti tidak akan menguntungkannya, jadi dia sekali lagi memilih untuk berbicara dengan fakta. Berpikir bahwa dia akan menggunakan fakta untuk menaklukkan Lin Yu dan yang lainnya lagi. Segera setelah kata-kata itu keluar, dia mengedipkan mata lagi ke arah Hattori, dan Hattori itu segera melemparkan pedang Jepang yang bermata keriting ke samping,
lalu mengeluarkan pedang Jepang lainnya yang terbuat dari sisa-sisa kotak brokat, dan memegang pedang di tangannya dengan kedua tangan. Pedang Jepang berdiri di tengah lapangan, memandang Lin Yu dan yang lainnya dengan tatapan galak, dan berkata dengan dingin, "Oke, cukup untuk melihatnya. Jika kamu tidak cukup melihatnya, lihat saja sebentar lagi. Bagaimanapun, itu akan segera hancur. Terpotong setengah. Beberapa kepala." Lin Yu berteriak kepada Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya dengan lembut. Baru setelah itu Mayor Jenderal Fan dengan enggan menyerahkan pedang Chunjun di tangannya kepada Lin Yu, dan berbisik, "Mayor He, apa kau yakin pedang Chunjun ini dapat mengalahkan pedang Jepang mereka?" Meskipun dia memahami perbuatan pedang Chunjun, dia tidak tahu kekerasan pedang Chunjun, dan dia takut pedang Chunjun akan mengulangi nasib yang sama dari gada ajaib. Dari segi itu, ini adalah kerugian besar. Bahkan jika pedang Jun murni ini hanya sedikit rusak, itu adalah kerugian yang tidak bisa diperbaiki. Lin Yu tersenyum tipis, tidak banyak bicara, mengambil pedang Chunjun secara langsung, berjalan ke kuarsit utuh lainnya, melirik pedang Jepang yang terbuat dari potongan-potongan di tangan departemen pakaian, dan tersenyum, "Jangan sia-siakan. Waktu habis, mari kita ambil potongan timur pertamamu. Hanya pedang patahmu yang juga layak untuk pedang pertama kita." Hattori mendengus dan berkata, "Pisau di tanganku ini cukup untuk memotong pedangmu yang patah." Baru saja menggunakan pedang Jepang untuk memotong senjata sihir, memberinya kepercayaan diri yang besar, karena dia menemukan bahwa dia telah menemukan kelemahan memotong senjata huaxia pedang Jun murni di tangan Lin Yu mirip dengan senjata ajaib tadi. Mereka semua kurus dan tebal, dan dia yakin bahwa dia akan memotong ujung pedang lagi seperti sebelumnya. Lin Yu tersenyum tipis, tidak berbicara, dan mencubit gagang pedang Chunjun dengan jari-jarinya, sehingga tubuh pedang itu secara alami tegak lurus ke tanah, dengan ujung pedang menghadap ke bawah dan diarahkan ke kuarsit di tanah. Kemudian dia melepaskan jarinya, dan pedang Jun murni jatuh secara alami di bawah pengaruh gravitasi, menembus kuarsit di tanah. Zeng. Ada suara tumpul dari goresan logam di batu, dan aku melihat pedang Jun murni itu menembus sepotong tahu, dan seluruh tubuh pedang itu menembus seluruh potongan kuarsit. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.